Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 293 mengejutkan Provinsi Azure. Teknik langit kekaisaran ini, sang petapa langit kekaisaran memang menciptakan sesuatu yang luar biasa. Saat melihat Chu Feng yang berjalan di udara seakan-akan berjalan di tanah datar, Qi Feng yang menganggukkan kepalanya tanda kagum. Teknik untuk menahan udara agar tidak berjalan. Bahkan orang yang melangkah ke alam surga tidak memiliki cara untuk menciptakannya, namun sage langit kekaisaran, dengan kultivasi alam mendalam, menciptakan keterampilan bela diri tubuh seperti itu. Itu benar-benar suatu jenis keajaiban. Kakak, meskipun Du Guaoyun sangat dibenci karena dia telah merobek lengan kepala sekolahku, tapi sepertinya aku sudah bertindak terlalu jauh dengan membunuhnya, kan? Tiba-tiba, Chu Feng berkata dengan sedikit khawatir. Sialan, nak, apa kau malu mengucapkan kata-kata itu? Qi Feng yang melengkungkan bibirnya dan menatap tajam ke arah Chu Feng. Saat dia menghadapi Qi Feng yang seperti itu, Chu Feng memang agak malu dan dia menggaruk kepalanya sedikit karena malu dan dia tidak membantah. Itu karena Qi Feng yang benar. Dengan cara Chu Feng biasanya melakukan sesuatu, membunuh Du Guaoyun sebenarnya tidak seberapa. Sebaliknya, dengan mengucapkan kata-kata itu dia tampak aneh. Tentu saja, alasan mengapa Chu Feng bertanya seperti itu tentu saja karena dia punya pikirannya sendiri. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Yang Tian adalah seorang ahli alam surga, dan meskipun kekuatan tempurmu dapat mencapai langit dan kamu adalah seorang yang tidak normal, ketika berhadapan dengan seorang ahli alam surga, akan sangat tepat untuk mengatakan bahwa kamu adalah seekor semut yang lemah. Sebelumnya, aku belum pernah menginjakkan kaki di alam ini jadi aku benar-benar mengira bahwa rumor tentang alam ini hanyalah legenda. Namun, setelah melangkah ke alam ini, barulah aku benar-benar memahami betapa mengagumkannya alam ini. Qi Feng yang pertama-tama menghela napas, lalu melanjutkan bicaranya. Kamu tidak begitu mengenal Yang Tian. Dia adalah orang yang sangat ambisius. Terutama setelah dia memasuki alam surga, sarafnya bisa menutupi langit dan dia tidak akan takut pada apapun. Dia tidak akan membiarkan sekolah manapun yang mengancam sekolah Ling Yun miliknya muncul di dalam wilayah Provinsi Azure. Namun, kekuatan sekolah naga birumu yang meningkat pesat telah muncul dan kekuatan tempurmu yang menentang akal sehat telah terungkap. Tidak peduli apakah kau membunuh Du Guaoyun atau tidak, dia, Yang Tian, tidak akan membiarkanmu dan sekolah naga birumu pergi. Dia juga tidak akan membiarkan orang-orang di sekitarmu pergi. Jadi, jika kau membunuh Du Guaoyun, dia, Yang Tian, tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kau tidak membunuh, dia, Yang Tian, tetap tidak akan membiarkanmu pergi. Karena dia tidak akan membiarkanmu pergi apapun yang terjadi, mengapa tidak membunuh murid kesayangannya saja, kan? Qi Feng yang menjelaskan kepada Chu Feng. Kakak, apa yang kau katakan benar-benar masuk akal. Chu Feng mengangguk setuju dan untuk beberapa hal, Qi Feng yang memang melihatnya lebih teliti daripada dirinya. Tapi jangan khawatir. Saat ini, aku juga berada di alam surga. Selain itu, aku memiliki istana Pangeran Qilin di belakangku, dan istana Pangeran Qilin memiliki dinasti Jiang di belakangnya. Jadi, selama aku, kakakmu, ada di sini, tidak peduli seberapa gugupnya Yang Tian, dia sama sekali tidak akan berani menyerangmu. Qi Feng yang menepuk dadanya dan menjamin. Kakak, kamu juga punya ahli dunia lain di belakangmu kan? Chu Feng terkekeh dan bertanya. Siapa yang kamu bicarakan? Qi Feng yang agak bingung. Spiritualis dunia jubah biru tinggal menyendiri di lembah 100 lengkungan. Jawab Chu Feng. Oh. Setelah mendengar kata-kata itu, Qi Feng yang tiba-tiba mengerti dan setelah itu, dia tersenyum pada Chu Feng. Kau benar. Dia memang seorang ahli yang sangat kuat, tetapi dia tidak hidup dalam pengasingan. Dia memahami segala sesuatu di Provinsi Azure lebih baik daripada orang lain. Alasan mengapa dia tetap berada di lembah 100 lengkungan adalah karena dia ingin mengamati semua yang terjadi di Provinsi Azure karena dia sedang mencari seseorang. Seseorang? Orang apa? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu dan cermat. Haha, orang yang sangat luar biasa. Tapi aku tidak bisa memberitahumu. Itu rahasia. Bahkan jika itu kamu, aku tidak bisa mengatakannya. Qi Feng yang mengelus jenggotnya lalu tersenyum lagi sebelum berbicara kepada Chu Feng, orang itu adalah harapan benua 9 provinsi, dan kamu adalah harapan Provinsi Azure. Chu Feng tidak sepenuhnya memahami perkataan Qi Feng yang, namun dia tahu bahwa identitas spiritualis dunia jubah biru tidaklah sederhana, dan orang yang tengah dicarinya bahkan lebih sederhana lagi. Meskipun Chu Feng sangat penasaran siapakah spiritualis dunia jubah biru itu, dan siapakah orang yang tidak sederhana itu, karena Qi Feng yang tidak bersedia berbicara, Chu Feng tidak bertanya lagi. Karena ia memiliki kebaikan hati terhadap Li Zhangqing, Chu Feng dan Qi Feng yang tidak meninggalkan desa selama beberapa hari terakhir. Dari awal hingga akhir, mereka terus mengamati kondisi Li Zhangqing. Baru setelah Li Zhangqing sadar kembali dan tidak ada banyak masalah dengan lengannya, mereka memulai kembali perjalanan mereka.
Dan seiring berjalannya waktu beberapa hari ini, berita tentang Chu Feng yang membuat keributan di sekolah Lingyun, dalam pertemuan 100 sekolah, dengan terlebih dahulu memotong lengan Feng Hao dan juga meremukkan Dugu Aoyun menjadi daging cincang tersebar di seluruh provinsi Azure. Karena berita kali ini disebarkan oleh berbagai sekolah kelas 1 di Provinsi Azure, baik dari kalangan bawah, murid inti, maupun kalangan atas, para tetua dan kepala sekolah, hal itu menyebabkan tidak ada yang meragukan kemampuan Chu Feng lagi, dan tidak ada yang meragukan kebenaran masalah itu. Sebaliknya, mereka sangat mempercayainya dan tidak meragukan sama sekali. Di Provinsi Azure, seorang jenius muncul. Seorang monster muncul. Seorang iblis yang menakutkan muncul. Itulah diskusi yang sedang dibicarakan semua orang. Chu Feng adalah seorang jenius karena bakat bela dirinya. Chu Feng adalah seorang monster karena pertarungan kekuatannya yang menantang surga. Chu Feng adalah seorang iblis karena metodenya dalam melakukan sesuatu. Nama terkenal, Chu Feng, menjadi eksistensi yang diidolakan sekaligus ditakuti banyak orang. Banyak orang ingin menyaksikan sendiri keagungan Chu Feng. Namun, mereka sangat ketakutan. Dengan satu kata yang ceroboh, dengan satu tindakan yang salah, jika menyinggung iblis, seluruh keluarga mereka akan dimusnahkan. Singkatnya, kekuatan Chu Feng tidak hanya diakui, tetapi juga dikutuk. Namun, apapun yang terjadi, Chu Feng memang diakui secara publik sebagai jenius nomor 1 di Provinsi Azure saat ini. Namun, dibandingkan dengan yang lain, orang-orang di kota burung Vermilion sedang bergelut dengan berita lain. Chu Feng adalah Tuan Jubah Abu-Abu. Tuan Jubah Abu-Abu adalah Chu Feng. Ini benar-benar berita besar dan hebat. Di dalam aula utama di kota burung Vermilion, Su Hen berjalan maju mundur dengan penuh semangat. Wajahnya dipenuhi warna-warna euforia karena dia tidak akan melupakan peringatan yang diberikan Tuan Jubah Abu-Abu kepada dirinya sendiri, yang menyatakan bahwa putri-putrinya tidak boleh menikah dengan orang lain selain dirinya. Awalnya, Su Hen sedang berjuang. Chu Feng adalah seorang jenius, ia memiliki Qi Feng yang mendukungnya, dan ia memiliki perasaan terhadap putri-putrinya. Ia benar-benar ingin menikahkan putri-putrinya dengan Chu Feng. Namun, Tuan Jubah Abu-Abu yang tidak berperasaan mengancamnya sebelumnya. Hal itu membuatnya sangat takut dan ia bingung. Namun kini, mereka berdua mungkin saja adalah orang yang sama. Hal itu menyebabkan semua perjuangannya sirna, dan yang tersisa hanyalah kebahagiaan yang tak berujung. Ayah, kesampingkan berita ini belum dikonfirmasi, bahkan jika Chu Feng adalah Tuan Jubah Abu-Abu, apa yang membuatmu begitu senang? Su Mei mengedipkan mata besarnya yang indah dan menatap ayahnya dengan bingung. Ayah sedang sakit, abaikan saja dia. Su Rou menarik lengan baju Su Mei, mendekatkan wajahnya ke telinganya, dan berkata dengan nada sembunyi-sembunyi. Haha, Rou kecil, Mei kecil, ada sesuatu yang sudah lama aku sembunyikan dari kalian berdua, tapi aku merasa hari ini adalah saatnya untuk memberitahu kalian berdua tentang hal itu. Pada hari itu, setelah Tuan Jubah Abu-Abu membasmi keluarga Sangguan, dia menitipkan sepucuk surat kepadaku. Isi surat itu adalah agar dia menikahi kalian berdua. Su Hen berjalan ke arah Su Rou dan Su Mei, menepuk kedua tangannya ke bahu kedua putrinya dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Apa? Tuan Jubah Abu-Abu ingin menikahi kita? Setelah mendengar kata-kata itu, wajah kecil Su Mei yang manis langsung berubah drastis dan kedua matanya penuh ketakutan. Mereka bahkan lebih takut daripada saat keluarga Sangguan datang untuk menikah. Karena dia ingat betul bahwa Tuan Jubah Abu-Abu adalah seorang lelaki tua dan dia kejam. Dia beberapa kali lebih menakutkan daripada keluarga Sangguan. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa jika orang seperti itu ingin menikahinya. Haha, Mei kecil, tidak perlu takut. Saat ini, identitas Tuan Jubah Abu-Abu telah terungkap, dan dia adalah Chu Feng. Itu artinya, di permukaan, Tuan Jubah Abu-Abu ingin menikahi kalian berdua, tapi kenyataannya, itu adalah Chu Feng. Su Hen menjelaskan sambil tersenyum. Ayah, jangan bicara omong kosong. Tidak ada bukti untuk berita ini dan Chu Feng tidak pernah secara pribadi mengatakan bahwa dia adalah Tuan Jubah Abu-Abu. Namun pada saat itu, Su Rou berteriak dengan marah. Dia juga mendorong lengan Su Hen, menunjuknya, dan berkata, kamu bukan lagi ayah yang aku hormati di hatiku karena kamu tidak pernah memperlakukan kami sebagai putrimu. Kami berdua hanyalah pengorbananmu demi kebaikan keluarga. Setelah berbicara, Su Rou dengan marah mendorong pintu aula terbuka dan berlari keluar.